Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, cadangan beras kita 5,2 juta ton saat ini, Pak, di gudang Bulog, betul ya, Pak? Iya. Itu semua dalam kondisi baik atau seperti apa? Karena begini, Pak, ada yang mengatakan bahwa pada satu masa, penyerapan beras itu kan sempat Bapak juga yang menginstruksikan itu dengan semua mutu kalau tidak salah. Inequality. Nah, itu katanya membuat kualitas beras yang tersimpan itu menjadi lebih cepat buruk karena salah satunya misalnya kadar airnya ternyata di atas standar. Itu bagaimana, Pak? Sebenarnya beritahu juga yang menyampaikan itu. Yeah. Dulu tidak diserap karena tidak ada beras. Tidak ada produksi, jadi tidak bisa serap. Menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Ya mendingan ya bisa diserap. Nah, kalau tidak diserap yang ini kan nanti yang melakukan processing adalah Bulog. Oke. Ambil alih ini beban petani. Kalau berasnya katakanlah kadar airnya tinggi, itu maksudnya kan? Iya, betul. Lah diambil alih dong. Petani ini sangat resisten. Dia sangat rentan untuk berubah menjadi bangkrut. Menjadi miskin. Ini dijaga. Hadirnya Bulog itu untuk petani 115 juta. Hadir Bulog untuk apa sih? Yeah. Bagaimana menstabilkan harga, bagaimana menjaga kesejahteraan petani. Yeah. Kemudian menjaga harga di konsumen. Yeah. Ini Bulognya berfungsi. Ini petani kita, ini orang Indonesia. Apa mau biarkan dia bangkrut? Mungkin 0,00 sekian persen. Kecil 0,01% katakanlah. Yang katakanlah mutunya... kita coba bagi kalau katakanlah kemarin ada 50.000, ada 100.000, dibagi 5,2 juta itu 0,0 sekian persen. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Jadi yang saya heran yang selalu sampaikan ke Bapak itu, yang sampaikan ke Anda itu. Tidak ribut pada saat impor 7 juta ton. Kemana dia? Tanya dong. Tanya PR-nya. Tanya nanti. Jangan-jangan. Waktu Anda, kan saya cari itu. Jejak digitalnya waktu impor dia diam-diam. Kira-kira siapa dia? Menurut Anda nih. Bisa jadi orang yang sama? Enggak, bukan. Ini orang pro pada petani bangsa Indonesia merah putih atau pro petani Pakistan, Thailand, India, para eksportir. Menurut Bapak pilih mana? Dia pro di mana? Aku bertanya satu nih. Pro di mana ini orang? Kelihatannya bisa dua-duanya. Gimana dua-duanya? Atau yang sana, Pak? Yang di luar? Iya dong. Pak, tapi kembali lagi ke pertanyaan kualitasnya tadi, Pak. 5,2 juta ton itu, semuanya bisa dengan mudah atau langsung dikonsumsi masyarakat? Oh, bisa. Atau memang harus ada perlakuan tambahan, Pak? Nah, kalau ada yang rusak kan, katakanlah ada rusak, 0,01%. Misalkan Bapak simpan beras di rumah aja, bisa yang rusak cuma juga. 1 karung, biasa ada yang rusak. 1 liter, 2 liter, apalagi ini gudang 5 juta, 2 juta. Dan pertama dalam sejarah, kan kita sewa gudang nih, 2 juta ton. Kapasitas gudang Bulog kan cuma 3 juta ton. Kita sewa 2 juta ton sekarang, 2,2 juta ton. Hebat kan Presiden Pak Prabowo? Hebat kan pemerintahan sekarang? Hitung-hitungannya masih tetap profit, Pak, untuk Bulognya. Maksud saya karena... Insya Allah profit. Ini tahun. Ini profit. Tapi ini kan Bulog hadir untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Memang untuk buffer. Untuk petani. Untuk konsumen. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak dulu? Harga naik. Bukan. Dulu kita kekurangan beras. Kita mau impor. 22 negara yang menahan ekspor. Karena mereka juga butuh. Masih ingat kita ke India, ke China minta? Nggak ada kan hasilnya? Kalau itu terjadi, apa tidak bubar ini negara? Kalau beras tidak ada. Pak, kalau memang ada 5,2 juta ton beras di gudang Bulog, pertanyaan masyarakat, kenapa harga beras di pasar, Pak, saat ini tidak juga menjadi lebih murah dibandingkan ketika kita, Indonesia, belum punya 5,2 juta ton di gudang Bulog itu? Nah, kita diskusi yang murah ya. Yang pertama, ada banyak faktor. Faktor pertama, tadi baru kita diskusikan, fortifikasi yang palsu. Menaikkan harga yang harusnya harganya 12.000, 13.000, dijual 22 ribuan. 22 dan 42.000. 22 average, ada 26, ada 28, ada 27, ada yang 42. Untung 30.000.
Ini pun, saya salah ucap juga, bukan untung, nipu 30.000. Penipuan, Pak. Ya, oke. Nipu 10.000 per kilo. Kira-kira menurut Anda naik nggak harga di pasar kalau begini? Iya, karena Naik itu nggak? 40% ya. Iya, 12 jutaan kan, Pak tadi? Salah dong. Kalau yang 42 itu 400% dinaikkan. Oke. 12 Ya, ribu. kalau menggunakan harga yang paling kali mahal. ya 300% lah. Tapi itu signifikan, Pak, untuk membuat harga beras secara umum di pasar memang Total dipermainkan 39%, 39,6, 40%. Oh, hampir separuh. 10% saja dimainkan bisa Iya. menaikkan harga. ya. Ini 40%. Maksud saya begini, Kalau Pak. premium juga melakukan hal serupa. Banyak pertanyaan masyarakat, Pak Menteri, kenapa tidak misalnya 5,2 juta ton ini lebih banyak dilepas ke pasar? Sekarang dilepas. Sekarang sudah Tapi dilepas. pasar juga jenuh. Pasar jenuh, Pak? Iya. Kita SPHP ini kan bebas kita lepas. Kami minta lepas. Ada juga bantuan pangan kan, 1 juta ton. Iya. Sekarang didistribusi. SPHP-nya berapa, Pak, sekarang, Pak? Sekarang SPHP jumlah tonnya Iya, tonase. kurang lebih 1 juta ton. 1 juta ton? Ya, tahun lalu 1,5. Oke. Nah, ini kan dikirim dengan harga 600. 12.600. Iya. Berapa? 12.500 per kilogram. Iya. Nah, ini kan dikirim. Oke, yang mempengaruhi ini berpengaruh kan? Sepakat kan berpengaruh? Berpengaruh. Orang yang menipu ini, Iya. mafia, Iya. berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh, Pak. Ya, 40%. 40%. Berpengaruh kan? Iya. Oke, berarti dia berpengaruh. Yang dibully Menteri Pertanian. Kenapa tidak Lebih juga... baik aku tindak dia. Oh. Makanya tolong masyarakat dengan segala kerendahan hati, bantulah kami. Kami kerja untuk rakyat. Kami kerja untuk petani. Kami kerja untuk rakyat Indonesia. Enggak. Kami tidak akan mundur setapak pun Iya. memberantas mafia ini, koruptor ini yang bermain-main. Bukan saja di luar. Oke. Di pertanian juga. Iya. Pegawai saya pecat. Di Kementerian penjara. Pertanian ya? Iya, Kementerian Pertanian. Di internal saya Bapak? berhentikan. Iya. Nah, oke. Yang berikutnya, kedua, tolong dong petani kasihani juga. Kalau harga yang Bapak Iya. katakan harga mahal berapa? 20-an ribu, Pak? Enggak, yang harga sekarang kan Iya. average-nya kan 13.000, Iya. 14.000. 14.000. Ada 11.000, ada Iya. juga 15.000. Kita pakai 13 loh, Pak, misalnya. Oke, 13.500. Iya. Itu kan Rata-rata. bukan HET kita untuk Betul. medium. Oke. Iya. Harga eceran tertinggi. Kita hitung-hitungan. Petani nih yang ngolah sawah itu selama 4 bulan. Dia dapatnya, saya pernah hitung, itu Rp30.000 per hari. Oke. Dengan harga itu 13.000. Dan di sana saudara kita 115 juta Orang. Iya. Apa tidak kasihan sama petani? Jadi maksudnya menaikkan nilai tukar petani nih, Pak ya? Kan sudah naik. Ini sudah naik. Iya. Nah, ini hitung-hitungan. Iya, iya. Iya kan? Oke. Nah, itu 30.000 per hari. Satu orang. Tukang batu dapat 50.000, 70.000, 100.000 per hari. Oke, lebih tinggi daripada petani ini. Nah, jangan bandingkan rokok lah. Tapi Iya. rokok biasa kan 1 bungkus 1 hari. Iya. Itu Iya. 40.000. Iya, iya. Sekarang, yang berteriak selalu mengatakan ini mahal. Berarti mau turun. Saya tanya Bapak, mau turun lagi? Ya, jangan. Jadi pendapatannya sekarang 30.000 nih. Iya. Bersih petani. Iya. Bapak mau turun berapa lagi? Mau turun 10.000. Berarti pendapatannya petani tinggal 20.000. Cukup enggak makan 20.000 per hari beli pakaian Tidak nyuci? 115 juta saudara kita di sana. Iya, iya. Jadi itu juga yang dipertimbangkan oleh Menteri Pertanian, bukan hanya konsumen ya Pak berarti, Nah, Pak? kita jaga produsen tersenyum, kemudian konsumen juga bahagia, jangan ada mafia, fortifikasi dan beras premium. Damai ini Republik. Iya kan? Iya, iya. Mau nggak Bapak nih, anggaplah mewakili tadi pengamat atau siapa, Iya. mau nggak turunkan lagi harga beras itu? Ya tidak tega Pak, karena petani kan saudara kita juga. Iya. Dan jumlahnya 115. Iya. Kalau katakanlah diturunkan, berarti 115 jatuh miskin. Iya. Kalau dia tidak bertani, biasanya tanam 3 kali nih, dia tanam 1 kali untuk dia saja konsumsi. Kira-kira harga beras
bisa seperti Jepang. Iya, melambung lagi ya. Iya. Iya kan? Dan impor. Iya. Kalau sudah impor, masuklah importir ini yang untungnya triliunan. Oke. Ketika yang Pak Amran sampaikan ini semua kan sedikit banyak ada faktor seorang Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertanyaan besarnya Pak, kan Bapak tidak selamanya akan ada di posisi Bapak. Pertanyaannya, sistem seperti apa yang sudah atau sedang Anda bangun untuk memastikan keamanan pangan khususnya beras, tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.